Suku Blang adalah salah satu dari 56 kelompok etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan kelompok etnis besar seperti Han, suku Blang memainkan peran penting dalam keragaman budaya Tiongkok, khususnya di Provinsi Yunnan, tempat mereka sebagian besar bermukim. Suku Blang disebut juga Bulang terutama tinggal di daerah pegunungan di Provinsi Yunnan, terutama di wilayah barat daya seperti Xishuangbanna, Simao, dan Lincang. Mereka diduga merupakan keturunan dari kelompok kuno di Asia Tenggara yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan Mon Khmer. Bahasa yang digunakan suku Blang termasuk dalam rumpun bahasa Austroasiatik. Masyarakat Blang sebagian besar hidup dari pertanian. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok pertama yang menanam dan membudidayakan teh di wilayah Yunnan, bahkan dipercaya sebagai nenek moyang dari budaya teh pu'er yang terkenal. Selain teh, mereka juga menanam padi, jagung, dan hasil bumi lainnya. Sistem pertanian tradisional mereka masih banyak menggunakan teknik bercocok tanam berpindah, namun kini mulai beralih ke pertanian menetap. Suku Blang memiliki budaya yang kaya dengan warisan tradisional yang kuat, termasuk pakaian tradisional. Laki-laki biasanya mengenakan celana panjang dan kemeja hitam, sementara perempuan mengenakan pakaian berhias warna-warna cerah dan perhiasan perak. Upacara adat, mereka merayakan berbagai festival seperti Festival Tahun Baru Blang, yang berbeda dari kalender Imlek Han. Festival ini penuh dengan tarian, musik, dan ritual untuk menghormati leluhur. Kepercayaan, sebagian masyarakat Blang memeluk agama Buddha Theravada, yang dipengaruhi oleh budaya Dai di sekitar mereka, namun mereka juga masih mempertahankan tradisi animisme dan pemujaan roh leluhur. Seperti banyak kelompok etnis minoritas lainnya, suku Blang menghadapi tantangan akibat modernisasi, migrasi, dan perubahan sosial. Bahasa Blang kini terancam punah karena dominasi bahasa Mandarin. Namun, pemerintah dan organisasi kebudayaan telah memulai berbagai inisiatif untuk melestarikan bahasa, seni, dan adat istiadat mereka melalui pendidikan dan promosi budaya. Suku Blang adalah bagian penting dari mosaik budaya Tiongkok yang luas dan beragam. Dengan mempertahankan tradisi mereka di tengah arus modernisasi, suku Blang menunjukkan bagaimana identitas budaya lokal tetap bisa hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Memahami dan menghargai kehidupan suku Blang bukan hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memperdalam rasa hormat terhadap warisan budaya dunia. Di balik kehidupan tradisional dan budayanya yang kaya, suku Blang juga menyimpan sejumlah fakta unik dan terkadang dianggap aneh oleh masyarakat luar. Hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri dan memperlihatkan betapa beragamnya cara hidup manusia di berbagai belahan dunia. Beberapa komunitas Blang di masa lalu memiliki kebiasaan menyimpan tengkorak leluhur di rumah sebagai bentuk penghormatan. Tengkorak tersebut tidak dipandang menyeramkan, melainkan dianggap sebagai pelindung keluarga yang membawa berkah. Praktik ini kini jarang ditemui, tetapi jejaknya masih terekam dalam cerita rakyat dan adat istiadat. Salah satu praktik tradisional yang unik adalah kebiasaan menato gigi atau menghitamkan gigi dengan bahan alami. Ini dilakukan oleh perempuan Blang sebagai simbol kecantikan dan kedewasaan. Dalam kepercayaan mereka, gigi hitam melambangkan kesucian dan loyalitas. Bahasa Blang memiliki bunyi fonetik yang sangat khas dan sulit ditiru oleh penutur luar. Beberapa kata dalam bahasa Blang bahkan mengandalkan suara dari tenggorokan yang menyerupai bunyi alam seperti desir angin atau gemericik air. Hal ini membuat bahasa mereka tampak seperti bernyanyi atau bersenandung. Suku Blang percaya bahwa setiap pohon teh tua yang tumbuh di hutan memiliki roh penjaga. Sebelum memetik daun dari pohon tersebut, mereka akan memberikan persembahan kecil seperti dupa atau bunga. Jika tidak dihormati, diyakini pohon itu bisa membawa sial atau hasil panen yang buruk. Di beberapa daerah pedalaman, dulunya suku Blang memiliki tradisi mengubur bayi yang meninggal sebelum gigi tumbuh di dalam batang pohon besar. Tradisi ini dikenal sebagai pemakaman pohon, dan diyakini membantu roh bayi bersatu kembali dengan alam secara damai. Pohon dipilih dengan hati-hati dan dianggap suci oleh masyarakat sekitar. Meski tidak berlaku untuk semua komunitas Blang, beberapa wilayah Blang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan dari pihak ibu. Ini cukup unik karena sebagian besar masyarakat Tiongkok bersifat patriarkal. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa uniknya kehidupan dan kepercayaan masyarakat Blang. Apa yang mungkin terlihat aneh di mata orang luar justru merupakan bagian dari sistem nilai dan identitas budaya mereka yang telah bertahan selama berabad-abad.
Selain hal-hal yang dianggap aneh, suku Blang juga memiliki banyak aspek unik yang membedakan mereka dari etnis-etnis lain di Tiongkok. Keunikan ini mencakup budaya, tradisi, hingga cara hidup sehari-hari yang penuh makna dan filosofi tersendiri. Salah satu fakta paling membanggakan dan unik dari suku Blang adalah peran mereka sebagai pelopor budidaya teh pu'er. Teh pu'er yang terkenal di seluruh dunia berasal dari pohon-pohon teh tua yang dibudidayakan oleh suku Blang di pegunungan Yunnan sejak ribuan tahun lalu. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga menjaga pohon teh seperti menjaga harta leluhur. Rumah-rumah tradisional suku Blang dibangun dari kayu dan bambu dengan 2 lantai. Lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal, sementara lantai bawah untuk menyimpan hasil panen dan memelihara hewan. Desain ini bukan hanya praktis, tapi juga memperlihatkan kecerdasan dalam menyesuaikan diri dengan iklim pegunungan. Suku Blang memiliki tarian khas yang disebut dagu atau tarian genderang. Tarian ini biasanya dilakukan oleh kelompok pria yang menabuh genderang besar sambil menari dengan penuh semangat. Tarian ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap roh leluhur dan alam. Pakaian tradisional perempuan Blang tidak hanya indah secara visual, tapi juga memiliki pola-pola tenun yang penuh simbol. Setiap motif melambangkan hal tertentu seperti kemakmuran, umur panjang, atau perlindungan dari roh jahat. Keterampilan menenun diturunkan dari generasi ke generasi, dan menjadi identitas budaya yang kuat. Makanan khas suku Blang seringkali menggunakan teknik fermentasi alami. Salah satu hidangan favorit adalah nasi fermentasi, yang disajikan bersama daun-daunan liar dan ikan sungai. Makanan ini dipercaya tidak hanya nikmat, tetapi juga baik untuk pencernaan dan kesehatan. Dalam upacara pernikahan, seluruh desa biasanya terlibat. Masyarakat Blang masih memegang nilai gotong royong yang tinggi. Setiap keluarga akan membantu menyiapkan makanan, mendirikan tenda, dan menari bersama dalam pesta pernikahan yang bisa berlangsung selama beberapa hari. Keunikan-keunikan suku Blang menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya budaya lokal di Tiongkok. Dalam dunia yang terus berubah, mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti yang dilakukan oleh suku Blang adalah hal yang patut diapresiasi dan dijaga. Selain hal-hal yang dianggap aneh, suku Blang juga memiliki banyak aspek unik yang membedakan mereka dari etnis-etnis lain di Tiongkok. Keunikan ini mencakup budaya, tradisi, hingga cara hidup sehari-hari yang penuh makna dan filosofi tersendiri. Salah satu fakta paling membanggakan dan unik dari suku Blang adalah peran mereka sebagai pelopor budidaya teh pu'er. Teh pu'er yang terkenal di seluruh dunia berasal dari pohon-pohon teh tua yang dibudidayakan oleh suku Blang di pegunungan Yunnan sejak ribuan tahun lalu. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga menjaga pohon teh seperti menjaga harta leluhur. Rumah-rumah tradisional suku Blang dibangun dari kayu dan bambu dengan 2 lantai. Lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal, sementara lantai bawah untuk menyimpan hasil panen dan memelihara hewan. Desain ini bukan hanya praktis, tapi juga memperlihatkan kecerdasan dalam menyesuaikan diri dengan iklim pegunungan. Suku Blang memiliki tarian khas yang disebut dagu atau tarian genderang. Tarian ini biasanya dilakukan oleh kelompok pria yang menabuh genderang besar sambil menari dengan penuh semangat. Tarian ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap roh leluhur dan alam. Pakaian tradisional perempuan Blang tidak hanya indah secara visual, tapi juga memiliki pola-pola tenun yang penuh simbol. Setiap motif melambangkan hal tertentu seperti kemakmuran, umur panjang, atau perlindungan dari roh jahat. Keterampilan menenun diturunkan dari generasi ke generasi, dan menjadi identitas budaya yang kuat. Makanan khas suku Blang seringkali menggunakan teknik fermentasi alami. Salah satu hidangan favorit adalah nasi fermentasi, yang disajikan bersama daun-daunan liar dan ikan sungai. Makanan ini dipercaya tidak hanya nikmat, tetapi juga baik untuk pencernaan dan kesehatan. Dalam upacara pernikahan, seluruh desa biasanya terlibat. Masyarakat Blang masih memegang nilai gotong royong yang tinggi. Setiap keluarga akan membantu menyiapkan makanan, mendirikan tenda, dan menari bersama dalam pesta pernikahan yang bisa berlangsung selama beberapa hari. Keunikan-keunikan suku Blang menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya budaya lokal di Tiongkok. Dalam dunia yang terus berubah, mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti yang dilakukan oleh suku Blang adalah hal yang patut diapresiasi dan dijaga. Menelusuri sejarah suku Blang adalah seperti membuka halaman kuno dari kisah peradaban Asia Tenggara dan Tiongkok bagian selatan. Suku Blang adalah salah satu etnis tertua di wilayah Yunnan,
dan jejak asal-usul mereka terkait erat dengan perkembangan awal budaya agraris di daerah pegunungan tropis. Secara linguistik dan antropologis, suku Blang diyakini sebagai bagian dari rumpun bangsa Mon-Khmer, yang merupakan subkelompok dari keluarga bahasa Austroasiatik. Ini menghubungkan mereka dengan kelompok etnis lain yang tersebar di Asia Tenggara seperti Khmer Kamboja, Mon, Myanmar, dan kelompok-kelompok kecil di Laos, Vietnam, dan Thailand. Jejak sejarah ini menunjukkan bahwa nenek moyang suku Blang mungkin bermigrasi dari wilayah Indochina ribuan tahun yang lalu menetap dan membentuk komunitas-komunitas tetap di wilayah pegunungan Yunan. Mereka membawa serta sistem pertanian awal, seni tenun, dan kepercayaan terhadap roh alam. Dalam beberapa dokumen sejarah Tiongkok kuno, suku Blang disebut dengan berbagai nama berbeda, tergantung pada zaman dan dialek lokal. Beberapa catatan menyebut mereka sebagai bagian dari Pu atau Pumen, kelompok masyarakat non-Han yang mendiami wilayah selatan Kekaisaran Tiongkok. Mereka sering digambarkan sebagai petani yang pandai bertani di lereng curam dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah tanaman obat dan teh. Keterampilan ini membuat mereka dihormati oleh masyarakat sekitar, meski tetap berada di pinggiran kekuasaan politik utama. Selama masa dinasti Tang, Song, hingga Qing, suku Blang mengalami berbagai perubahan sosial. Beberapa wilayah mereka dikuasai oleh kerajaan lokal seperti Nanzhao dan Dali yang kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Tiongkok. Meskipun menghadapi tekanan untuk mengadopsi budaya Han, suku Blang tetap mempertahankan banyak unsur asli kebudayaannya. Mereka juga mulai berinteraksi lebih dekat dengan suku Dai, Hani, dan Lahu di Yunan. Hubungan ini membentuk pertukaran budaya dan saling pengaruh dalam hal agama, makanan, serta kesenian. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, pemerintah mulai melakukan klasifikasi etnis secara sistematis. Melalui penelitian antropologis dan linguistik, suku Blang akhirnya diakui secara resmi sebagai salah satu dari 56 kelompok etnis pada tahun 1954. Pengakuan ini membawa berbagai program bantuan sosial, pendidikan, dan pelestarian budaya untuk komunitas Blang, terutama di wilayah pegunungan barat daya Yunan. Sejarah suku Blang bukan hanya kisah sebuah komunitas kecil di Tiongkok, tetapi juga bagian penting dari narasi peradaban kuno di Asia Tenggara. Dari akar Mon-Khmer hingga perannya dalam perkembangan budaya teh, suku Blang adalah bukti hidup bahwa keberagaman dan ketahanan budaya bisa bertahan selama ribuan tahun.